investasi gitu. Dan apa hubungannya pendidikan anak usia dini ini dengan masa depan anak-anak kita nanti? Nah, ini kita akan cari tahu ya jawabannya dari sharing yang akan saya berikan hari ini. Dan semoga nanti dari sharing yang saya berikan kita bisa berdiskusi ya, mama papa semua. Mungkin ada pengalaman ataupun ingin mendiskusikan tingkah laku dari Ananda semua. Nanti kita coba diskusikan melalui acara ini. Oke. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi ini udah dikenalkan ya. Jadi saat ini saya memang berpraktik sebagai psikolog sekolah di bawah naungan klinik CMC. Base saya untuk saat ini memang di SMP dan juga SMA BMD, tapi memang tidak menutup kemungkinan saya juga membantu teman-teman saya. Jadi memang psikolog BMD ini ada beberapa orang. Dan jika dibutuhkan memang saya bisa membantu di sekolah-sekolah BMD lainnya. Langsung masuk saja. Kenapa sih pendidikan anak usia dini gitu? Kenapa PAUD dibilang sebagai sebuah investasi gitu? Kita tahu bahwa pendidikan anak usia dini ini memang tujuannya adalah untuk mempersiapkan anak agar siap memasuki sekolah dasar. Jadi memang tujuan PAUD diadakan oleh Kemendikbud juga adalah untuk mempersiapkan anak agar dia siap untuk memasuki sekolah dasar. Kenapa sih harus siap untuk masuk sekolah dasar? Kenapa? Karena ketika anak siap sekolah, maka belajarnya nanti akan lebih optimal. Dia akan lebih terlibat dalam kegiatan belajar, dia akan lebih menikmati belajar itu sendiri, dan jelas dia akan lebih berpeluang untuk berprestasi, dan tentunya meminimalkan risiko permasalahan yang ada di sekolah. Nah, terus apa kalau sebaliknya, kalau tidak siap sekolah? Maka dalam hal ini, performa akademiknya ini akan bisa terhambat di level sekolah berikutnya, baik di level SD, ketika itu tidak dibenahi, maka itu juga akan merambat sampai SMP dan SMA. Nanti di sini saya akan mendiskusikan apa yang harus kita siapkan. Jadi keterampilan dasar belajar apa yang harus kita siapkan, stimulasi seperti apa yang harus kita berikan, dan ini ada contoh kasus ketika seorang anak ini tidak matang dalam keterampilan dasar belajarnya. Jadi 3 hal ini yang akan saya diskusikan di hari ini. Langsung saja kita masuk keterampilan dasar belajar. Apa sih keterampilan dasar belajar ini? Keterampilan dasar belajar adalah kemampuan-kemampuan esensial yang memang harus dimiliki oleh anak ataupun oleh individu untuk menunjang proses belajar agar optimal. Nah, seperti kita tahu, proses belajar ini kan panjang ya, Mama Papa semua. Dari SD, SMP, SMA, dan juga sampai mahasiswa. Nah, keterampilan dasar belajar ini diperlukan sebagai pondasi untuk mendukung proses belajar yang panjang itu. Nah, ini saya mengambil teori dari Robert Evalet. Jadi ada 6 tangga keterampilan belajar, yaitu tangga pertama adalah perkembangan motorik kasar, tangga kedua adalah integrasi sensori motorik, tangga ketiga adalah keterampilan persepsi motorik, tangga keempat adalah perkembangan bahasa, tangga kelima adalah keterampilan konseptual, dan tangga keenam adalah keterampilan sosialisasi. Nah, tiap tangga ini saling berhubungan, bahkan saling menopang atau mendukung keterampilan di tangga selanjutnya. Ketika di tangga, misalnya di tangga sebelumnya ini ada sesuatu yang tidak matang, maka jelas ini akan mempengaruhi keterampilan pada tangga berikutnya. Dan yang patut diperhatikan adalah bahwa ketiga tangga di awal ini adalah tangga yang memang menjadi pondasi dasar bagi ketiga tangga selanjutnya. Artinya 3 hal ini wajib mutlak harus dimatangkan, dan ini memang prosesnya harus dimatangkan pada usia dini. Maka jelas ya bisa dibilang bahwa ini sebagai pendidikan usia dini ini sebagai investasi, karena memang 3 keterampilan tangga dasar ini memang terbentuknya di usia dini.
Sekarang kita akan membahas satu persatu tangga tersebut. Yang pertama adalah perkembangan motorik kasar. Yang dimaksud perkembangan motorik kasar oleh Valet ini adalah keterampilan motorik kasar, keterampilan yang memerlukan keseimbangan dan koordinasi antar anggota tubuh dengan menggunakan otot-otot besar atau otot-otot poros pada sebagian atau seluruh anggota tubuh. Nah, aspek motorik kasar ini penting untuk optimal, Mama Papa semua, karena dia menopang atau akan mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Nah, apa yang terjadi ketika tidak optimal, maka ini akan berpengaruh terhadap kemampuan atensinya, konsentrasinya, perilakunya, dan ia menjadi cepat lelah. Nah, kenapa sih kok akhirnya bisa berpengaruh pada 4 hal ini? Nanti kita akan jabarkan setelah ini. Nah, ini adalah beberapa, ini hanya beberapa contoh aspek motorik kasar yang diungkapkan oleh Pak Valet ini. Jadi ini contoh saja, Mama Papa semua. Merangkak. Nah, kita tahu merangkak ini adalah satu milestone yang penting untuk dilalui oleh anak-anak bayi kita. Nah, kemampuan merangkak ini adalah kemampuan anak ini bisa mengkoordinasikan tangan dan lutut dengan lancar gitu. Jadi dia bisa melakukan gerakan tangan dan lutut dengan baik. Lalu yang kedua adalah running dan walking. Kenapa running dan walking ini juga penting? Karena ini dia akan mendukung kegiatan perpindahan atau transisi dari satu aktivitas ke aktivitas lain. Yang ketiga adalah jumping dan skipping. Nah, jumping dan skipping ini tidak hanya melompat, tapi jumping dan skipping ini juga melibatkan keseimbangan dan kemampuan untuk memprediksi. Nah, jadi dari sekedar jumping itu sebenarnya juga menstimulasi kemampuan untuk memprediksi ketika mendarat. Lalu yang keempat adalah body localization. Jadi bagaimana anak mampu mengetahui letak dan bagian-bagian tubuh beserta fungsinya gitu. Jadi misalnya tangan tuh bisa digunakan untuk bergerak apa saja gitu. Kaki bisa digunakan untuk apa saja gitu. Kepala, mata dan lain sebagainya bisa digunakan berfungsi untuk apa saja. Dan yang ini yang juga ditekankan oleh Pak Valet ini adalah self-identification, bahwa anak dalam hal ini bisa mampu untuk mengidentifikasi diri sendiri yang berbeda dengan orang lain. Oh, saya ada Putih yang bisa lari. Itu teman saya, misalnya namanya Ayu yang sedang berjalan, seperti itu. Jadi dalam hal ini, self-identification ini menurut Pak Valet juga penting termasuk ke dalam perkembangan motorik kasar, karena dalam hal ini anak jadi mampu untuk mengidentifikasi pergerakan dirinya dan juga pergerakan dari orang lain. Nah, contoh-contoh motorik kasar yang saya jabarkan khususnya tadi ya, kemampuan untuk jumping, skipping, running, dan walking, ini akan sangat mengoptimalkan otot-otot poros atau otot-otot core yang ada pada tubuh kita. Dan ini menjadi salah satu penopang seorang anak itu bisa duduk diam. Ketika seorang anak bisa duduk diam, otomatis dalam hal ini dia bisa melakukan atensi dan juga konsentrasi. Tapi ketika misalnya otot porosnya ini tidak berkembang optimal, nah ini yang akhirnya mengakibatkan anak ini menjadi cepat lelah karena dia tidak nyaman dengan posisi tubuhnya sendiri gitu. Jadi kita lihat bahwa ada anak-anak yang baru duduk tapi langsung nggak nyaman, nggak betah, langsung gelisah, terus lari dulu. Nah, ketika dia lari itu sebenarnya dia sedang menyamankan dirinya seperti itu. Tapi kan ketika dia menyamankan dirinya dengan lari, artinya dalam hal ini dia tidak memenuhi syarat untuk menampilkan perilaku atensi, sehingga akhirnya atensi dan konsentrasinya menjadi terganggu. Jadi memang dalam hal ini perkembangan motorik kasar ini penting sekali untuk berkembang secara optimal. Nah, itu untuk motorik kasar. Tangga kedua adalah integrasi sensori motorik.
Apa sih yang dimaksud integrasi sensori motorik? Integrasi sensori motorik adalah bagaimana individu itu memproses informasi dari indera. Jadi informasi yang didapatkan dari indera-indera yang dimiliki dan menjadikannya respon motorik yang tepat. Misalnya dalam hal ini anak contohnya, oh oke, ngelihat ada tangga nih, oh tangganya tinggi nih, jadi dia harus gimana nih? Oh berarti saya harus naik dengan kaki kanan atau kaki kiri dulu. Oh berarti dia harus naik dengan kaki kanan dulu. Nah sejauh mana dia mengangkat dan lain sebagainya, itulah yang dimaksud dari respon motorik yang tepat. Nah, integrasi sensorik ini adalah juga aktivitas yang melibatkan sinkronisasi dari motorik kasar dan juga motorik halus. Kalau tadi motorik kasar hubungannya dengan otot-otot besar, maka dalam hal ini motorik halus adalah berhubungan dengan otot-otot kecil, misalkan dalam hal ini menggenggam pensil, meremas, mencubit, ataupun melempar dan lain sebagainya. Itulah contohnya motorik halus. Nah, pada proses ini anak mulai mengembangkan konsep sinkronisasi gerakan-gerakan tubuhnya. Jadi memang sinkronisasi gerakan tubuh yang bertujuan ketika dia memproses informasi yang ada di depannya. Contohnya apa sih? Nah, contohnya misalnya balance and rhythmis. Jadi kemampuan anak untuk menjaga keseimbangan motorik kasar dan halus serta bergerak secara ritmis. Jadi ketika ada dalam hal ini kita lihat ada jembatan titian, anak jadi tahu nih bagaimana dia harus merespon untuk dapat melewati ini. Bagaimana dia harus menjaga keseimbangan, bagaimana integrasi sensori motoriknya sehingga dia dapat seimbang. Nah, yang kedua adalah directionality. Jadi kemampuan mengetahui orientasi arah. Dia tahu kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Nah, kemampuan directionality ini sangat berpengaruh pada kemampuan calistungnya nanti. Kita tahu ya bahwa untuk membaca anak harus tahu arah kanan kiri agar bisa membedakan huruf. Begitu pula untuk mengenal angka dan lain sebagainya. Jadi kemampuan mengetahui orientasi arah ini juga penting untuk dikembangkan di masa kanak-kanak. Dan yang ketiga adalah laterality. Jadi kemampuan individu dalam memilih bagian tubuh yang dominan untuk merespon. Contohnya misalnya ada bola, dia tahu kita akan memilih bagian tubuh mana nih yang dominan untuk menendang. Apakah bagian yang kanan atau bagian yang kiri. Seperti itu. Itu untuk beberapa contoh integrasi sensori motorik. Nah, tangga ketiga adalah tentang keterampilan persepsi motorik. Nah, keterampilan persepsi motorik adalah kemampuan untuk memahami dan memaknakan informasi yang diperoleh dari sensori dan merespon melalui gerakan yang terarah. Kalau tadi di integrasi sensori motorik adalah kemampuan mengarahkan. Nah, kalau di persepsi motorik ini sudah ada pemahaman atau memaknai dari informasi yang diperoleh. Jadi bedanya ada di sini. Nah, ketika dia mempersepsi informasi dari lingkungan, di sini dia akan mencoba untuk memaknakan dan akhirnya mengarahkan gerakannya gitu menjadi gerakan yang bertujuan. Nah, kemampuan persepsi motorik ini juga sangat berkaitan dengan kemampuan anak, pengembangan kemampuan sosial emosional anak. Kenapa? Karena dalam hal ini kita tahu ya bahwa dengan keterampilan persepsi motorik ini anak jadi bisa mempersepsi, oh kalau ekspresi marah tuh yang kayak gitu ya, oh kalau orang marah ternyata matanya melotot, oh intonasinya jadi naik. Nah, jadi keterampilan persepsi motorik ini juga sangat berhubungan dengan perkembangan kemampuan sosial anak. Nah, ini contoh beberapa keterampilan persepsi motorik. Yang pertama adalah auditory acuity dan decoding. Jadi, anak jadi mampu untuk membedakan bunyi dan memahami makna dari suara dan juga perkataan. Jadi anak tahu kalau misalnya, oh suara kambing sama suara sapi itu berbeda gitu. Jadi dimaknakan bunyinya. Nah, ini juga akan sangat mendukung
dalam perkembangan bahasa anak. Yang kedua adalah visual from discrimination. Artinya dalam hal ini anak mampu membedakan bentuk dan simbol yang ada di lingkungan. Ada bentuk, misalnya ada benda-benda yang bentuknya lingkaran, ada benda-benda yang bentuknya kotak, dan lain sebagainya. Nah, kemampuan visual from discrimination ini juga salah satu pondasi anak untuk mengembangkan kemampuan kalistungnya. Karena kan ketika membaca, anak harus membedakan bentuk huruf. Pada matematika juga kan anak harus membedakan misalnya bentuk bangun ruang dan lain sebagainya. Jadi ini sebagai salah satu penopang untuk pengembangan kemampuan kalistung anak. Dan yang ketiga adalah visual motor fine muscle coordination. Jadi kemampuan koordinasi otot halus yang dibutuhkan pada tugas-tugas yang melibatkan mata dan tangan. Jadi misalnya dalam hal ini, anak melihat pola nih, nah terus dia menggunting. Gimana caranya dia mengarahkan jari-jarinya untuk bisa menggunting sesuai dengan pola seperti itu. Jadi memang persepsi motorik ini juga melibatkan kemampuan integrasi sosial motorik yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Nah, lalu ini contoh keempat adalah auditory memory. Jadi dalam hal ini termasuk ke dalam kemampuan anak untuk menyimpan dan memanggil kembali informasi. Jadi misalnya dikasih orang tua memberitahu bahwa pulpen ini gunanya untuk menulis, maka secara verbal ya, maka dalam hal ini anak akan mampu untuk menyimpan informasi tersebut. Nah, untuk visual memory ini anak mampu untuk menyimpan dan menggunakan kembali informasi yang didapatkan dari melihat gitu. Dan yang ini kemampuan visual memory ini jelas juga sebagai salah satu pondasi untuk perkembangan kemampuan kalistungnya. Dan yang terakhir visual motor memory, yaitu kemampuan untuk memproduksi informasi yang dilihat. Kalau ini dilihat contohnya dalam hal ini, anak pertama melihat pola, lalu dia bisa mengikuti pola tersebut, mengcopy pola sesuai dengan apa yang dia lihat. Nah, bagi anak-anak yang visual motor memorinya terganggu, bisa jadi dia tidak bisa mengikuti sesuai dengan titik-titik ini nih, seperti ini. Ini kan dia bisa jadi tidak sesuai titik yang diikutinya gitu. Jadi memang dalam hal ini visual motor memory juga sebagai salah satu pondasi untuk kemampuan kalistungnya anak. Oke, itu untuk tangga ketiga. Nah, lalu tangga selanjutnya adalah tangga keempat tentang perkembangan bahasa. Nah, yang dimaksud perkembangan bahasa ini adalah perkembangan bahasa sesuai dengan usia. Kita tahu bahwa dalam saat bayi pun sebenarnya anak sudah mulai untuk mengembangkan kemampuan berbahasanya ya. Nah, perkembangan bahasa ini aspek pentingnya adalah bahwa anak memiliki perbendaharaan kata yang sesuai dengan tahap usianya. Jadi, perbendaharaan kata ini merupakan pondasi untuk perkembangan bahasa selanjutnya. Nah, ketika sudah punya banyak perbendaharaan kata, maka dalam hal ini anak harus mampu mengucapkan artikulasi kata dengan tepat. Jadi bukan bukan cadel, tapi memang mengucapkan dengan artikulasi yang tepat. Dan juga kedua keterampilan ini akan sangat mempengaruhi anak dalam kemampuan memahami bacaannya. Nah, ini beberapa contohnya. Jadi dasarnya adalah bahwa perbendaharaan kata ini harus banyak ya yang dimiliki anak sesuai dengan usianya. Lalu dia mampu untuk lancar dalam mengartikulasikan kata tersebut, sehingga dalam hal ini dua hal ini akan membantu anak untuk memahami, kemudian memahami bacaan yang ia baca. Karena sebenarnya pada dasarnya kemampuan perkembangan bahasa ini tingkat tertingginya adalah bahwa anak mampu untuk memahami bacaan yang ia baca dan juga memahami perkataan atau informasi yang ia dengar. Itulah sebenarnya tujuan dari perkembangan bahasa itu sendiri. Itu untuk tangga keempat. Nah, tangga yang kelima adalah tingkat fungsional untuk mengembangkan konsep
dan kemampuan penalaran umum. Nah, jadi dari 4 tangga sebelumnya, ini juga 4 tangga yang sebelumnya ini akan membantu anak untuk mengembangkan suatu konsep dan kemampuan penalaran. Dalam hal ini, memahami suatu konsep dimulai dari yang sederhana. Jadi pada anak usia dini jelas konsep-konsep sederhana yang harus ia pahami, dan ini akan berkembang seiring berjalannya waktu dan proses pembelajaran. Jadi perkembangan konsep ini akan berkembang semakin kompleks sesuai dengan pendidikan yang didapatkan. Contohnya apa aja sih? Misalnya kalau di anak usia dini ya, anak sudah mulai memahami tentang arithmetic reasoning, yaitu mengaplikasikan konsep dasar aritmatika dalam situasi personal maupun sosial. Tapi dalam hal ini arithmetic reasoning di sini bukan anak jadi bisa udah tahu tambah-tambahan ya, anak usia dini jadi tahu tambah-tambahan, kurang-kurangan, kali-kalian, itu bukan seperti itu. Tapi dalam hal ini arithmetic reasoning yang diharapkan mampu dimiliki oleh anak usia dini adalah ia jadi punya sense bahwa barang itu ada yang berat, ada yang ringan. Nah, konsep berat ringan, bahwa ada kumpulan benda yang lebih banyak dan lebih sedikit. Jadi konsep-konsep dasar itu yang sebenarnya yang harus dimiliki oleh anak usia dini. Nah, yang kedua adalah general information. Jadi kemampuan menerima informasi dan memanfaatkan informasi umum dari pengalaman dan pendidikan. Contohnya ini, anak tahu peta itu gunanya untuk melihat wilayah. Anak tahu loop itu gunanya untuk memperbesar sesuatu yang dilihat. Jadi informasi-informasi umum atau pengetahuan-pengetahuan umum yang didapatkan anak dari lingkungan sekitarnya. Anak jadi tahu, anak tahu bahwa misalnya hidung itu ada satu, telinga itu ada dua, seperti itu. Jadi pengetahuan-pengetahuan dasar. Nah, yang ketiga adalah comprehension. Comprehension ini apa sih, Mama Papa semua? Comprehension ini adalah kemampuan anak untuk menggunakan penilaian dan penalaran di situasi umum. Contohnya gini, anak tahu apa yang dia lakukan ketika dia misalnya jatuh terus terluka. Kalau terluka berarti harus diobatin. Jadi konsep-konsep umum seperti itu. Kalau misalnya dia hilang, apa yang harus dia lakukan? Nah, seperti itu. Itu untuk keterampilan konseptual di anak usia dini. Lalu, nah ini tangga yang keenam adalah keterampilan sosial. Yang dimaksud dalam keterampilan sosial di sini adalah keterampilan-keterampilan yang melibatkan pemecahan masalah sosial. Jadi, anak jadi tahu perilaku yang sesuai dengan tuntutan dan situasi lingkungannya. Contohnya apa sih? Contohnya adalah dalam hal ini, anak punya kemampuan untuk bergaul dengan teman sebaya, bisa diterima oleh teman sebaya. Lalu yang kedua adalah anticipatory response. Anak mampu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan pada situasi sosial melalui pemikiran logis. Nah, jadi maksudnya di sini adalah anak tahu nih ketika dia menghadapi situasi, misalnya ada dua kemungkinan, dan dia tahu konsekuensi dari kemungkinan-kemungkinan itu. Misalnya gini, anak mau nyebrang jalan. Kalau dia langsung nyebrang, dia tahu bahwa dia akan tertabrak, gitu. Misalnya seperti itu. Nah, apa yang bisa dia lakukan? Misalnya, dia bisa minta tolong orang untuk menyeberangkan. Kalau minta tolong orang untuk menyeberangkan, dia jadi bisa bisa merasa aman seperti itu. Jadi, anticipatory response ini kuncinya adalah anak mampu tahu kemungkinan-kemungkinan dan tahu konsekuensi dari kemungkinan tersebut. Gitu. Misalnya untuk misalnya mengikuti kompetisi, dia tahu kemungkinannya, dia bisa menang dan dia bisa kalah. Nah, dia tahu konsekuensi kalau aku mau menang, aku berarti harus apa ya, seperti itu. Dan yang ketiga adalah tentang social maturity, yaitu anak sudah mulai mampu untuk memikul tanggung jawab secara pribadi dan sosial. Ini contohnya anak udah mau misalnya terlibat dalam aktivitas rumah tangga seperti membersihkan meja, menyapu, membantu untuk menyapu, dan lain sebagainya. Nah, itulah 6 tangga keterampilan dasar belajar yang memang harus dimiliki agar seorang individu itu dapat berkembang secara optimal dalam proses pembelajarannya yang panjang. Dan yang tadi saya tekankan berkali-kali adalah bahwa 3 tangga
pertama ini adalah pondasi dasar yang memang dibentuknya pada saat usia dini. Jadi memang kalau bisa dan memang harus bisa bahwa tiga tangga ini memang bisa dimatangkan di usia dini atau usia sebelum anak memasuki sekolah dasar. Nah, tadi kita sudah sharing tentang keterampilan dasar belajar. Nah, sekarang sebenarnya apa sih kegiatan-kegiatan apa sih yang bisa kita berikan? Stimulasi-stimulasi apa sih yang kita bisa berikan untuk bisa mematangkan 6 keterampilan dasar belajar tersebut? Nah, ini saya akan menerangkan stimulasi berdasarkan kegiatannya dan juga berdasarkan situasi atau kondisi lingkungannya. Nah, yang pertama adalah situasi berdasarkan kegiatannya, bahwa dalam hal ini pilihan kegiatan itu diupayakan mengoptimalisasi semua indera yang kita miliki. Nah, di sini saya menjabarkan ternyata bukan hanya 5 indera yang harus distimulasi, tapi ini juga ada tambahan 2 indera. Nah, 5 indera itu adalah indera penglihatan, pengecapan, pendengaran, perabaan, dan penciuman yang kita sendiri sudah tahu ya sudah tahu tentang 5 indera tersebut. Nah, lalu 2 indera tambahan yang harus kita juga sadari adalah indera vestibular atau keseimbangan dan juga indera proprioseptif atau indera ini terkait dengan kesadaran tubuh, posisi tubuh di lingkungan, dan juga tentang seberapa besar kekuatan yang harus kita lakukan ketika kita melaksanakan suatu kegiatan tertentu. Jadi ke-7 indera ini memang harus bisa dioptimalisasi dari kegiatan-kegiatan stimulasi yang kita berikan. Nah, contohnya apa sih? Nah, ini saya memberikan contoh kegiatan, pasti banyak contoh-contoh kegiatan yang ada, tapi dalam hal ini saya mencoba ngambil satu contoh, yaitu membuat kue. Nah, dari membuat kue, ada beberapa indera yang bisa distimulasi. Yang pertama, tentunya indera proprioseptif. Dari mana indera proprioseptif ini distimulasi, yaitu dari gerakan mengocoknya, menguleni adonan, dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini anak mampu mengukur kekuatan untuk mengocok. Kalau dia terlalu kuat, bisa jadi berantakan gitu kan, atau dia jadi tahu bagaimana menguleni adonan, seberapa besar kekuatannya agar adonan bisa dibentuk dengan baik gitu. Nah, lalu yang kedua adalah indera penglihatan. Ya, indera penglihatan di sini bisa distimulasi dengan cara membedakan berbagai macam bentuk bahan dan kue. Jadi dalam hal ini diharapkan orang tua membuka atau men-challenge gitu. Jadi menunjukkan interaksi. Oh, coba Dedek lihat. Ini ada tepung bentuknya kayak gini. Oh, ada mentega bentuknya kayak gini. Jadi itu sekalian interaksi tersebut sekalian menstimulasi indera penglihatan anak dengan cara membedakan berbagai macam bentuk bahan kue. Lalu indera penciuman. Indera penciuman distimulasi dari berbagai macam bau bahan kue. Jadi dalam hal ini ketika melakukan interaksi, orang tua juga jangan lupa untuk menstimulasi indera penciuman, misalnya dengan menanyakan, ini bau vanili harum ya gitu. Oh, kalau bau misalnya minyak kelapa seperti ini gitu. Jadi interaksi tersebut harus dimunculkan oleh orang tua untuk menstimulasi indera penciuman ini. Dan yang terakhir tentunya indera perabaan. Jadi anak tahu membedakan berbagai macam tekstur dari tepung, terus bahannya ada yang berbentuk cair, bahannya ada yang berbentuk keras, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi dari kegiatan membuat kue, jangan hanya terfokus pada anak jadi tahu instruksinya gitu, tapi orang tua dalam hal ini juga bisa orang tua bisa menstimulasi indera-indera lainnya gitu. Jadi jangan lupa untuk menstimulasi indera-indera lainnya. Nah, manfaatnya apa sih kegiatan ini pada keterampilan dasar belajar tadi? Jelas tadi dari menguleni kue itu menguatkan otot-otot tangan.
menguatkan motoriknya. Lalu melatih anak mengontrol kekuatan, itu untuk motorik kasarnya. Mengasah koordinasi mata dan tangan, itu untuk integrasi sensori motoriknya. Meningkatkan kemampuan mendengarkan instruksi, itu untuk persepsi motoriknya, tadi membedakan suara dan memaknakan suara. Dan yang terakhir, ini bisa mulai untuk membangun konseptual anak, bahwa dari proses bahan-bahan yang berbeda, ini bisa menghasilkan suatu kue yang satu dan lezat seperti itu. Itu untuk contoh kegiatan yang mengoptimalisasi indera-indera. Nah, yang kedua adalah yang harus disadari, bahwa kegiatan yang dilakukan untuk stimulasi untuk anak usia dini, salah satu syarat pentingnya adalah melibatkan interaksi. Kenapa sih harus melibatkan interaksi? Karena tadi ya, dari interaksi antara orang tua dan anak, ini anak jadi menemukan umpan balik. Jadi bisa mendapatkan umpan balik ketika misalnya dia punya pemahaman yang salah tentang sesuatu. Anak jadi mendapatkan umpan balik. Anak misalnya juga jadi tahu bagaimana cara mengucapkan atau melakukan sesuatu lewat imitasi atau role model yang diberikan oleh orang tua atau pengasuh utama. Dan yang pastinya hal ini juga akan meningkatkan bonding atau kelekatan antara orang tua dan juga anak. Nah, itu pentingnya bahwa kegiatan tadi juga harus melibatkan interaksi. Karena kalau kata salah satu guru saya, bahwa sebenarnya kunci pendidikan anak usia dini itu bisa jadi bukan pada kegiatannya, tapi justru pada interaksinya gitu. Jadi jelas ya bahwa sebenarnya kalau kita lihat, gadget ini tidak bisa menggantikan caregiver ya, atau pengasuh atau orang tua, karena gadget tidak menawarkan interaksi ini gitu. Nah, itu untuk contoh kegiatannya. Nah, yang kedua, ini contoh kegiatan lainnya, misalnya membacakan buku yang distimulasi indera pendengaran dan penglihatan. Dalam hal ini, apa sih kemudian yang distimulasi di keterampilan dasar belajar tadi? Tadi meningkatkan kemampuan diskriminasi bunyi, persepsi motoriknya jadi terasah. Anak jadi tahu mendapatkan banyak vocabulary atau perbendaharaan kata baru. Anak bisa imitasi contoh pengucapan yang benar dari orang tua yang membacakan buku. Anak jadi bisa dikasih umpan balik nih, kalau misalnya ternyata konsep pemahaman yang dia miliki salah, ataupun anak jadi tahu konsep baru yang dari buku cerita yang misalnya dibacakan. Dan dalam hal ini ekspresi wajah dari interaksi dan cara bercerita juga pasti akan dapat meningkatkan bonding antara orang tua dan anak. Itu. Nah, itu kalau dari contoh kegiatannya. Nah, sekarang kalau stimulasi berdasarkan dari situasi atau lingkungannya. Nah, ini saya membedakannya situasinya dari lingkungan rumah dan lingkungan di luar rumah, atau dalam hal ini contohnya sekolah. Apa sih yang bisa dilakukan di lingkungan rumah? Yang pasti bermain ya Bapak dan Ibu, bahwa dalam hal ini bermain bersama anak ini jelas bisa menstimulasi keterampilan dasar belajar yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, yang paling penting ini adalah berikutnya adalah memberikan kesempatan anak untuk mandiri gitu. Jadi memang misalnya memberikan kesempatan kepada anak misalnya untuk memakai bajunya sendiri, untuk mengkancingkan bajunya sendiri, memberikan kesempatan kepada anak untuk bisa membantu orang tua tadi. Contohnya, yuk ikut dalam kegiatan masak bersama, yuk ikut dalam kegiatan membersihkan mobil bersama, misal seperti itu. Jadi dalam hal ini memberikan kesempatan ini sesuatu yang penting sekali yang dapat dilakukan dari rumah. Karena biasanya kan orang tua ya kalau anaknya ikutan kok jadi tambah lama gitu ya, sehingga mungkin akhirnya pemberian kesempatannya menjadi berkurang gitu. Jadi ini hal ini perlu sekali untuk ditekankan. Dan yang ketiga, salah satu kegiatannya bisa membacakan atau recital. Oke. Itu itu untuk yang di dalam rumah, dari rumah. Sedangkan kegiatan stimulasi yang dilakukan di luar rumah, dalam hal ini contohnya lingkungan sekolah apa aja sih?
Jadi di lingkungan sekolah, anak bisa bertemu dengan teman sebaya. Otomatis ini bisa mengembangkan kemampuan berbahasanya dan juga sosial emosionalnya. Anak dalam hal ini jadi tahu tentang aturan yang berlaku di luar rumahnya. Anak jadi tahu tentang rutinitas belajar gitu. Oh, ternyata yang namanya belajar tuh mengerjakan sesuatu diawali dengan misalnya berdoa, lalu ada tugas yang harus dikerjakan dengan batas waktu, lalu dikumpulkan. Jadi seperti itu. Jadi anak jadi tahu tentang rutinitas belajar itu seperti apa sih gitu. Nah, yang ketiga adalah melakukan aktivitas bersama peer-nya atau teman sebayanya. Anak jadi tahu bagaimana misalnya dia bisa mempersepsi situasi sosial ketika dia bersama peer, apa yang harus dia lakukan gitu bersama teman sebaya biar dia diterima, apa yang bisa dia lakukan. Apa yang harus dia lakukan ketika bermain bersama, apa yang harus dia lakukan ketika misalnya ada teman yang terjatuh dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah memahami instruksi. Jadi anak dalam hal ini bisa ketika dia berkegiatan di lingkungan sekolah, anak jadi punya banyak pengalaman atau latihan untuk bisa memahami suatu instruksi. Anak juga jadi mulai belajar penyesuaian diri, bagaimana sikap saya ketika ada di sekolah dan lain sebagainya. Dan yang paling penting dari lingkungan sekolah, dalam hal ini sekolah anak usia dini ya, pendidikan anak usia dini, bahwa di pendidikan anak usia dini jelas salah satu tujuannya adalah untuk mengoptimalkan atau mematangkan keterampilan praakademik. Nah, keterampilan praakademik sebenarnya sama dengan keterampilan dasar belajar yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi kegiatan-kegiatannya memang fokusnya pada penguatan atau pengoptimalan keterampilan praakademik tadi. Begitu dari stimulasinya. Nah, sekarang saya akan menjabarkan contoh kasus real ketika pondasi keterampilan belajar ini tidak matang. Nah, ini adalah kasus yang saya tangani dan juga rekan sejawat saya tangani. Nah, ini contoh kasusnya. A, usianya 7 tahun 6 bulan, dia masih kelas 1. A dikeluhkan oleh guru sering berlari-larian di kelas, dan dia tidak fokus ketika mengerjakan sesuatu. A tidak suka menulis dan membutuhkan waktu yang lama untuk menyalin. A juga diketahui masih sulit untuk memahami materi yang dibacanya. Hasil asesmennya, hasil tes intelijensinya termasuk ke dalam rata-rata anak seusianya. Artinya, pada dasarnya sebenarnya A ini punya kapasitas belajar yang baik kok, gitu, yang dia sebenarnya mampu untuk bisa memahami sesuai dengan usianya, sesuai dengan anak-anak seusianya. Nah, dari hasil observasi diketahui bahwa A memang sering menunjukkan posisi duduk yang berubah-ubah. Jadi kesannya dia tidak nyaman dan tidak betah pada satu posisi duduk gitu. A juga ketika harus duduk tegak, A sering mengeluh sakit. Keseimbangannya ketika diminta berjalan lurus dan di papan titian juga masih goyang, jadi dia belum bisa seimbang. Lalu terlihat dari hasil tes psikologisnya bahwa kemampuan atensi dan juga konsentrasinya ini masih belum berkembang optimal. Dan dari hasil tes juga diketahui bahwa ternyata kemampuan koordinasi visual motoriknya itu berada 2 tahun di bawah usianya. Jadi kemampuan visual motoriknya ini berada setara dengan usia 5 tahun. Nah, ini ya, kalau dilihat dari observasinya, ini jelas terlihat bahwa memang ada keterampilan dasar belajar yang tidak optimal yang dialami oleh A. Nah, lalu intervensi apa sih yang kemudian bisa diberikan? Nah, intervensi ini bisa kita berikan dengan A harus berlatih berjalan di papan titian. Ini untuk membantu melatih keseimbangannya. Memanjat jaring-jaring, tadi melatih bagaimana koordinasi tangan, kaki, dan juga lututnya. Dia juga harus menjalankan terapi sensori integrasi untuk menguatkan postur tubuhnya. Ini adalah salah satu contoh intervensi untuk menguatkan motorik kasar atau postur tubuh yang diberikan kepada A. Nah, untuk menguatkan otot halusnya atau juga eye motor coordination-nya atau visual motoriknya, A diberikan kegiatan misalnya membentuk plastisin, mulai mencapit
benda gitu, memindahkan satu benda dari satu wadah ke wadah lainnya gitu. Dan untuk misalnya permainan tradisional yang misalnya bisa dilakukan di rumah, A bisa diajarkan untuk bermain congklak. Jadi apa namanya, memindahkan bijinya satu persatu itu untuk apa namanya, memperkuat motorik halusnya dan juga sensori integrasinya. Jadi gitu. Jadi hambatannya jelas terlihat karena A tidak memiliki keterampilan dasar belajar yang tidak optimal atau tidak matang. Itu untuk kasus A usia 7 tahun 6 bulan. Nah, kasus berikutnya, ini usianya udah 16 tahun, Mama Papa semua. Dia kelas 1 SMA. Performa akademik B dilaporkan tidak terlalu baik. Dia tidak pernah tepat waktu dan bahkan sering tidak mengumpulkan tugas. Nah, ketika mengerjakan tugas yang terkait, khususnya pada tugas-tugas yang terkait dengan tulisan, jadi dia harus menulis ataupun untuk mengetik. Nah, ini B, ini sering sekali terhambat ketika tugasnya terkait dengan tulisan dan juga mengetik ya. Dari hasil asesmen, ternyata B memiliki tingkat intelektual pada golongan superior. Dia IQ-nya 125 ke atas. Gitu. Nah, ini kan sebenarnya secara kapasitas potensi intelektualnya dia sangat baik sekali gitu kan, tapi performa akademiknya justru tidak terlihat. Nah, dari serangkaian asesmen dan observasi diketahui B memang terlihat masih kaku ketika menulis. Jadi kalau menulis itu kan yang bergerak, yang luas bergerak itu kan tangan ya, pergelangan tangan ya. Nah ini B ini dia semuanya bergerak Bapak dan Ibu. Jadi itulah kemudian yang mengindikasikan bahwa memang ada koordinasi sensori motorik yang belum matang di sini. Nah, dari hasil wawancara juga sejak SD diketahui B ini sulit melakukan tugas-tugas yang terkait dengan koordinasi mata dan tangan. Jadi makan tuh selalu berantakan gitu. Terus dia juga butuh waktu yang lama untuk makan. Terus seringkali menolak, seringkali mengeluh capek ketika ada tugas-tugas menulis. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu contoh sebab ya gitu, dan sebab-sebab lainnya memang misalnya dari bagaimana orang tua menghadapi B, parentingnya dan lain sebagainya, itu juga turut andil dalam kondisi B ini. Tapi jelas bahwa dalam hal ini dari hasil asesmen keterampilan dasar belajar B ini juga masih ada yang belum matang. Nah, karena usianya memang sudah 16 tahun, maka jelas proses untuk mematangkan ini akan sangat berbeda ketika anak-anak yang berada di usia SD. Yang bisa dilakukan apa? Ya, memberikan pelatihan atau kegiatan yang melatih koordinasi motorik. Jadi B dalam hal ini harus melatih dirinya mendribble bola satu tangan, kanan dulu selama berapa menit, lalu kiri dan lain sebagainya. Itu untuk melatih keluasan tangannya dan juga koordinasi mata dan tangannya. Juga menjalankan atau melakukan permainan-permainan yang terkait dengan high end coordination, misalnya badminton, tenis, lempar tangkap bola, basket ya, dan lain sebagainya. Jadi kelihatan dari sini bahwa anak yang sebenarnya punya tingkat intelektualitas yang tinggi, ketika keterampilan dasar belajarnya ini tidak matang atau tidak mantap, gitu. Nah, ini akan berpengaruh terhadap performa akademiknya. Jadi, kelihatan ya, kenapa sih keterampilan dasar belajar tadi, khususnya 3 tangga awal ini, benar-benar penting untuk disiapkan di usia dini. Gitu. Nah, ini adalah contoh beberapa indikasi anak memiliki permasalahan dengan kesiapan sekolah. Nih, misalnya anak masih dalam berpakaian masih dipakaikan, masih disuapi, tidak terlatih toilet training. Nah, ini bisa jadi karena memang tadi tidak diberi kesempatan untuk melatih eye motor coordination-nya, atau memang dia punya hambatan atau eye motor coordination-nya ini masih tidak matang. Lalu di sini juga misalnya kurang tertarik dalam aktivitas melihat buku dan melakukan aktivitas duduk. Ini menjadi salah satu indikasi dari permasalahan dengan kesiapan sekolah yang belum matang. Gitu. Ini bisa salah satu, ini beberapa contohnya.
Dan memang untuk bisa mendapatkan perjalanan pendidikan yang baik, jelas permulaannya pun harus baik. Nah, permulaan ini diharapkan kita tadi mematangkannya 3 tangga utama ini pada pendidikan anak usia dini. Ini sumber-sumber bacaan yang saya ambil, dan tadi untuk contoh kegiatan stimulasi apa sih, Bapak dan Ibu mungkin bisa melihat atau mengambil sumber dari ini Rumah Dandelion Keajaiban 7 Indra untuk bisa mendapatkan contoh-contoh atau kegiatan stimulasi yang bisa dilakukan kepada anak. Begitu Miss Yaya, materi sharing yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Miss Putih. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya ada yang mau mengajukan pertanyaan? Oke, sebentar. Ini ada beberapa pertanyaan Miss Putih, mungkin bisa dijawab. Ya, ini dari Rozak Sabira. Assalamualaikum Miss Putih, izin bertanya berkaitan dengan perkembangan visual anak dan kesiapan membaca serta konsentrasi si anak, bagaimana cara membuat anak dapat berkonsentrasi dengan baik saat mengikuti kegiatan membaca. Kemudian bagaimana jika tipe si anak bukan visual namun auditory. Terima kasih. Oke. Ini saya langsung jawab atau gimana, Miss? Iya, nggak apa-apa, langsung jawab aja. Langsung jawab ya. Iya. Oke. Nah, tadi Pak Rozak, syarat dari anak bisa menampilkan konsentrasi adalah dia nyaman dulu dengan tubuhnya. Artinya dalam hal ini otot core-nya itu harus optimal. Perkembangan motorik kasarnya harus optimal atau harus matang. Nah, ketika otot core ini bisa menopang tubuh anak untuk bisa duduk tegak, maka anak baru bisa menampilkan perilaku atensi dan konsentrasi. Jadi yang harus dicek sebenarnya adalah seberapa seberapa perkembangan motorik kasarnya. Apakah memang ada hambatan pada perkembangan motorik kasarnya sehingga anak menjadi tidak konsentrasi. Nah, yang patut kita pertimbangkan juga adalah konsentrasi ini memang berkembang sesuai usianya. Kalau misalnya usia 3 tahun, 3 tahun kali 1 menit itu berarti jadi kalau untuk usia 1 sampai 3 tahun itu konsentrasi minimal itu dikali 1 menit. Jadi untuk usia 3 tahun 3 kali 1, 3 menit itu sebenarnya udah cukup baik ya. Itu minimal sekali. Jadi jangan berharap anak 3 tahun bisa tekun ngerjain tugas selama 20 menit ya. Itu jelas itu tidak sesuai dengan perkembangannya. Nah, kalau di atas 3 tahun itu biasanya dikali 3 menit gitu. Jadi misalnya untuk anak 4 tahun, 4 kali 3 12 menit minimal. Dia tekun atau bisa konsentrasi duduk tenang seperti itu. Tapi ini minimal ya, Bapak. Oke. Adalah minimal, gitu. Jadi memang harus dilihat juga perkembangan motoriknya dan juga harus dilihat berdasarkan usianya. Nah, kemudian bagaimana cara membuat anak konsentrasi mengikuti kegiatan membaca? Tadi dicek dulu apakah perkembangan motoriknya ini sudah optimal. Yang kedua, bagaimana jika tipe anak bukan visual namun auditory? Nah, yang ingin saya tekankan adalah bahwa saat ini kan memang berkembang tentang auditory, visual, kinestetik ya, misalnya ya. Yeah. Tipe belajar. Nah, yang ingin saya tekankan bahwa semua indera kalau bisa memang dioptimalkan, Bapak dan Ibu. Artinya bahwa auditory, visual, kinestetik itu cuma sebagai preferensi. Jadi jangan sampai itu menjadi pemakluman. Oh ya udah anak saya tipenya auditory, jadi nggak apa-apa dia nggak bisa duduk. Itu jangan sampai seperti itu. Tapi dalam hal ini kita justru juga harus memaksimalkan semua inderanya. Artinya kan nggak mungkin kita bisa memilih, saya maunya informasinya dari mendengar saja, padahal anak dalam satu situasi juga harus dihadapkan pada informasi yang dia harus lihat secara visual, seperti itu. Jadi tadi tetap kegiatan stimulasinya mengembangkan semua indera yang dimiliki. Jadi pemahaman tentang visual, auditory maupun kinestetik itu sebagai salah satu preferensi pilihan anak aja, tapi bukan berarti anak tidak distimulasi di indera lainnya gitu.
Oh, jadi tetap Misalnya, harus ada ini ya, apa namanya, stimulasi semuanya gitu ya? tetap Nggak harus harus satu gitu. aja gitu ya? Betul, jangan. Dan jangan jadikan itu jadi pemakluman gitu. Ah, dia emang tipenya auditori, ah dia kinestetik, jadi nggak bisa diem gitu kan. Heeh. Jangan sampai seperti itu. Tapi Kadang-kadang kan kita sebagai orang tua, kadang oh dia tipenya auditori, dia tipenya kinestetik, kayak gitu ya. Ternyata nggak boleh betul, seperti itu ya, Miss Putih tidak ya. boleh seperti itu. Karena kan Semua harus stimulus ya. kita tidak bisa memilih ya. Artinya anak tidak bisa akan memilih, oh aku maunya pokoknya diomongin sama bu guru aja. Padahal di situasi tertentu anak harus tetap duduk, melihat, mendengar, bergerak dan lain sebagainya gitu. Jadi tetap stimulasinya semuanya gitu, Miss ya. Oh iya, jadi dari kebanyakan yang tadi dijabarkan sama Miss Putih itu memang perkembangan motorik kasar itu poin penting ya buat anak ya. Betul, itu dasarnya ya. Dan sebenarnya perkembangan motorik kasar ini dari bayi ya. Dia bisa dari berguling, terus dia duduk, terus akhirnya dia bisa berdiri, dia bisa berjalan, merangkak, berjalan dan lain sebagainya. Nah, cuman memang ketika di usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kan kita bisa mengarahkan anak ya untuk bisa memberikan kesempatan anak atau memberikan kegiatan-kegiatan yang juga menstimulasi motorik kasarnya ini gitu misalnya. Kan ini ada sebagian orang yang sebagian anak sih ada yang dia itu tidak ngerangkak tapi langsung duduk berdiri, itu ada pengaruhnya gitu nggak sih nanti di kedepannya nanti gitu Miss Putih? Nah, iya jadi apa namanya melewati fase merangkak tadi ya, karena tadi sebenarnya merangkak pun itu ada tujuannya ya, ada support untuk apa namanya di konsentrasi dan keseimbangan gitu. Jadi dan juga kemampuan untuk dia bisa apa namanya memprediksi jarak dan lain sebagainya. Jelas ada apa namanya ada pengaruhnya ketika memang melewati fase merangkak. Tapi bukan berarti misalnya kita tahu nih, oh anak saya udah usia 2 tahun, oh waktu itu melewati fase merangkak. Apa yang masih bisa dilakukan ya? Dengan memberikan apa namanya kegiatan yang juga menstimulus pergerakan kaki dan tangannya. Contohnya memanjat gitu. Jadi memanjat tangga yang bukan ada undakan ya Miss, tapi tangga yang apa sih? Kayak monkey bar gitu tangga yang lurus gitu. Oh iya. Atau apa namanya? Kan ada kayak panjat tebing buat anak-anak. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu yang juga bisa menstimulasi atau meremedial ya sesuatu apa namanya keterampilan dasar yang dia terlewat gitu. Jadi jangan sampai wah anak jadi putus asa ya, wah nggak bisa fase merangkak jadi ini keseimbangan terganggu gitu, enggak, tapi masih bisa diusahakan dan diupayakan begitu Miss ya. Oh iya, terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Mustangin. Miss Putih mau tanya, nilai apa yang dapat kita investasikan kepada anak-anak usia dini agar dalam diri mereka benar-benar menjadi harapan bangsa? Nah, ya tadi ya sebenarnya investasi di 6 keterampilan dasar belajar ini menurut saya sebagai salah satu investasi yang penting ya yang bisa dilakukan kepada anak. Juga tadi kalau dibilang perkembangan konseptual juga sudah mulai pada anak usia dini, bahwa dalam hal ini sebenarnya nilai-nilai tentang norma sosial itu sudah juga bisa dikenalkan pada anak usia dini. Dan jangan lupa interaksi. Tadi kuncinya adalah interaksi, bahwa dalam hal ini pendidikan anak usia dini ini memang membutuhkan interaksi antara pengasuh ataupun pengajar dengan anak-anaknya. Jadi memang itu tidak bisa tergantikan dan tidak bisa ternilai dari apapun. Karena tadi dengan interaksi, kita bisa jadi role modelnya anak. Kita bisa mengkoreksi ketika pemahaman anak ini tidak tepat dan lain sebagainya. Jadi kuncinya justru interaksinya kayaknya Miss ya untuk pendidikan anak usia dini. Dan gadget dalam hal ini tidak bisa menggantikan interaksi itu gitu ya. Bener banget Miss Putih. Gadget itu apa ya? Lebih banyak itunya ya, negatifnya daripada positifnya ya. Untuk anak usia dini gitu ya. Untuk anak usia dini. Oke, terima kasih Miss Putih. Untuk selanjutnya ini ada dari Aldrik. Selamat pagi Miss Putih. Saya mau menanyakan untuk pengendalian emosi anak, jika dilarang maka tidak mengindahkan larangan dan tetapi
melakukan yang dilarang. Dan untuk emosinya kadang suka teriak dan lari. Bagaimana sebaiknya cara menghadapinya ya, Miss? Anak saya diagnosa dokternya ADHD. Oke. Nah, pada anak-anak dengan karakteristik ADHD, kita tahu bahwa memang anak punya hambatan dalam hal tadi ya, karena dia hiperaktifnya ada ya, sehingga dia memang tidak bisa duduk diam gitu. Dan kita harus lihat lagi tadi, ketika anak tidak bisa konsentrasi, kan attention-nya tidak berkembang, dan juga tadi tidak bisa duduk diam, apa sih yang kemudian harus dikuatkan? Tadi kita balik lagi ke motorik kasarnya, sensori integrasinya, dan lain sebagainya. Maka pada anak yang sudah didiagnos ADHD, memang terapi sensori integrasi itu sesuatu yang memang penting untuk dilakukan. Jadi memang harus dikuatkan dulu nih motoriknya, Pak Aldrik. Jadi agar anak bisa nyaman dulu dengan tubuhnya, sehingga anak bisa tadi menampilkan perilaku yang konsentrasi dan atensi. Kan kalau dari pemaparan Bapak tadi, dia mengindahkan larangan dan tetap melakukan yang dilarang. Karena bisa jadi dia belum menangkap nih, karena dia tidak konsentrasi, tidak atensi dengan apa yang Bapak sampaikan, dia jadi tidak menangkap, sehingga ya akhirnya dia tidak mengindahkan gitu. Karena memang dia belum atensi dan konsentrasi. Jadi memang kalau untuk seperti ini, motorik dan sensori integrasinya yang harus dikuatkan atau dibenahi terlebih dahulu. Baru kita bisa masuk tadi ke persepsinya. Oh, kalau tidak itu ya berarti artinya tidak. Jadi anak bisa mempersepsi kalau tidak itu adalah larangan dan lain sebagainya. Kuncinya tetap di tadi ya, motorik kasar, sensori integrasi terlebih dahulu. Tiga tangga terendah tadi itu ya? Iya, betul. Berarti iya. Berarti kalau misal itu kan ada intervensi khusus, ada terapi khusus gitu ya? Untuk anak-anak yang memang sudah didiagnos, memang sebaiknya itu diterapi dan mengikuti evaluasi dari terapisnya kita. Oke, terima kasih sekali Miss Putih. Oh ya, kalau mau ada yang bertanya boleh di chat ya, karena kita juga ada door prize khusus buat teman-teman yang mau bertanya. Oke, next ini ada lagi Miss Putih. Miss Putih dari Ibu Niko Dandayesi. Miss Putih mau tanya, sejak pembelajaran di rumah atau daring, anak menjadi tidak mandiri, apa-apa minta dibantu. Bagaimana cara menyikapi kondisi ini? Sedangkan saya ibu bekerja. Terima kasih. Oke. Ya, ini jadi sangat dilematis banget. Memang dilematis sekali. Nah, memang pada anak usia dini kalau posisinya daring, kayaknya kita harus menurunkan ekspektasi sih mama papa semuanya gitu. Artinya dan juga memang gini, kita saja yang menghadap pada laptop atau untuk ikutan suatu materi, Zoom meeting dan lain sebagainya, itu terlihat energinya banyak terkuras nggak sih gitu kan? Terlebih anak-anak yang memang anak-anak usia dini gitu loh, yang memang masih dalam konsentrasinya itu masih dalam perkembangan dan memang tidak punya konsentrasi yang lama gitu kan. Tadi kan sesuai dengan usianya gitu, memang jadi wajar. Nah, apalagi misalnya pembelajaran daringnya kurang interaktif gitu, tidak melibatkan interaksi gitu kan. Nah, udahlah bubar semuanya gitu kan. Seperti itu. Jadi ini menurunkan ekspektasi sih menurut saya, dan memang akhirnya mungkin bisa saling sharing juga sama pengajarnya ya, bagaimana caranya biar pembelajarannya ini bisa memunculkan interaksi, misalnya coba cari benda di sekitar kamu yang seperti ini. Nah, anak disuruh cari, itu kan sebenarnya memfasilitasi interaksi ya, sehingga tidak hanya duduk diam seperti itu gitu. Jadi memang kayaknya perlu inovasi ya untuk anak usia dini ini. Nah, mungkin Miss Yaya bisa sharing nih, karena Miss Yaya kan sebagai pengajar ya, gimana caranya nanti mungkin gimana caranya bisa tetap membuat anak tidak bosan gitu ya. Interaksi, gimana caranya bisa tetap memfasilitasi interaksi itu. Karena ya tadi kuncinya sebenarnya di interaksinya kan kalau untuk pembelajaran anak usia dini gitu. Gitu sih, Miss. Oke, terima kasih Miss Putih. Ini ada yang tanya lagi. Ini dari
Lagi dari Miss Niko tadi, dari Niko dan Dayesi. Jika usia anak SMP dan SMA bagaimana, Miss Putih? Nah, bagaimana itu? Oh, kalau misalnya tadi ada hambatan ya? Yang ya, masih melanjutkannya tadi. Oke. Jadi, maksudnya untuk pembelajaran daring ya? Oke. Maaf, saya nggak nangkep. Oke. Nah, untuk SMP dan SMA, sebenarnya kan harusnya memang sudah bisa lebih mandiri ya, Miss Yayah ya. Artinya dia udah harusnya sudah paham tentang kewajiban dan lain sebagainya. Tapi ya tadi ya, karena memang tantangan pembelajaran online itu kan, jadi gini, ketika belajar di kelas untuk anak SD, SMP, SMA, ketika belajar di kelas kan pasti ada rasa bosan kan sebenarnya ketika di kelas. Nah, kalau di kelas anak bisa dapat social support atau emotional support dari misalnya melihat temannya gitu, bercanda sebentar, lalu fokus lagi kan. Nah, kalau misalnya di pembelajaran daring yang dihadapi apa? Laptop kan gitu kan, langsung pengajarnya. Nah, sehingga emotional support ini memang tidak bisa didapatkan dari pembelajaran daring. Dan akibatnya memang anak misalnya menjadi tidak fokus ataupun jadi tidak tune in dalam pembelajaran tersebut. Nah, memang perlu inovasi sih, sekali lagi perlu inovasi bagaimana anak tetap terlibat dalam interaksi. Dan juga kalau untuk SMP SMA, karena sebenarnya dia sudah paham ya, harusnya sudah paham tanggung jawabnya memang harus dilatih dan juga diingatkan. Tujuan dari kamu belajar tuh apa sih sebenarnya? Kamu belajar sih untuk apa gitu. Jadi memang sudah bisa diajak berpikir mengenai konsekuensi-konsekuensi atau kenapa sih kamu harus belajar gitu. Gitu sih Miss Yayah untuk anak SMP dan SMA. Jadi ini ya, menguatkan kenapa harus belajar sih gitu ya. Kalau untuk SMP, jadi untuk menumbuhkan sifat mandirinya dia. Iya, betul. Jadi tapi kadang-kadang kalau daring itu kan juga bosen ya, Miss ya. Kan gitu-gitu sendiri gitu ya. Betul. Jadi harus ada inovasi juga dari orang tua dan guru gitu ya. Sama-sama harus ada inovasinya ya. Betul. Biar nggak boring banget. Oke, terima kasih Miss Putih. Next, ini ada dari Zoom 3. Assalamualaikum Miss, mau sharing pengalaman di sekolah nih. Kebetulan kami punya anak yang ada kecenderungan memiliki gangguan pemusatan perhatian dan tipe gaya belajarnya cenderung kinestetik. Dalam mengikuti kegiatan, dia bisa fokus hanya beberapa saat dan lebih suka jalan-jalan di kelas. Setelah itu, terlihat dia sudah mulai jenuh dan maunya segera beralih ke kegiatan yang lain. Padahal guru sudah berusaha melakukan interaksi dengan si anak semaksimal mungkin. Sementara orang tua juga menuntut kemampuan yang dimiliki si anak bisa sebanding dengan teman-teman di kelasnya. Di antara kemampuan membaca, menulis, dan lain-lain. Kira-kira menurut Miss Putih, stimulasi seperti apa yang tepat untuk membantu maksimalkan perkembangan Anda? Dan bagaimana agar orang tua juga bisa memaklumi kondisi yang dimiliki anak? Sehingga bisa mengurangi target-target. Oke, baik. Ini saya coba jawab ya, Miss Yayah. Langsung ya, Miss Yayah. Nah, kalau memang seperti ini kasusnya, harus tahu dulu nih sebenarnya di mana mentoknya ada di mana. Apakah memang tadi kan kita harus tahu dulu sebenarnya kapasitas intelektualnya seperti apa. Karena itu kan juga akan mempengaruhi ya gitu. Bisa jadi anak sebenarnya memang punya keterbatasan kapasitas intelektual sehingga susah, aku nggak mau ya. Jadinya itu sesuatu hal yang memang menyusahkan dan akhirnya dia hindari. Atau bisa jadi tadi ada ternyata dari harus di-assessment dulu apakah memang ada kondisi motorik, sensori motorik yang tidak matang. Sehingga kan tadi ya, kalau dibilang ini tipenya kinestetik, jangan-jangan sebenarnya dia bukan kinestetik, tapi memang dia berlari-lari itu untuk menyamankan tubuhnya gitu, karena ada perkembangan motorik yang belum matang gitu. Jadi bukan berarti orang yang lari-lari itu suka adalah kinestetik, itu bukan juga gitu. Nggak boleh ya kita menjadi seperti itu ya. Harus dilihat dulu gitu kan, apakah memang benar dia tipenya adalah preferensi informasinya dia harus melakukan praktik, jadi bukan sekedar lari-lari tanpa tujuan gitu kan, terus dibilang kinestetik itu enggak juga gitu kan. Jadi memang harus tahu dulu ini kenapa gitu. Jadi kita harus tahu dulu penyebabnya sih Miss atau Mister gitu kan. Berarti intinya harus ada assessment kepada anak tersebut, baru kita bisa mengintervensi apa sih yang tepat untuk si anak itu. Hambatannya ada di mana sebenarnya? Kita nggak boleh menjudge, oh anak ini kinestetik, anak ini auditori, itu nggak boleh ya.
Jadi memang sebenarnya itu preferensi aja sih, Miss. Artinya bahwa memang itu bisa boleh diketahui, tapi bukan berarti akhirnya kita menjadikan itu pemakluman gitu. Ya udahlah, emang tipe kinestetik dia nggak apa-apa, nggak duduk gitu kan, ya nggak gitu juga gitu. Semua harus distimulus gitu ya? Iya betul. Dan untuk kasus ini saran saya sih memang diadakan asesmen dulu gitu, biar kita tahu sebenarnya ini hambatannya di mana, apakah memang kapasitas kognitifnya atau memang ada perkembangan motorik yang belum matang, sehingga nanti intervensinya atau programnya bisa tepat sasaran gitu. Kalau memang ternyata ada motorik yang belum matang, berarti yang disasar kan kita menguatkan dulu nih motorik-motoriknya gitu kan. Bisa jadi tadi motorik kasarnya belum berkembang sempurna, maka kita harus melatih atau melakukan remedial pada motoriknya itu, atau misalnya eye motor coordination-nya tadi belum berkembang optimal gitu, atau misalnya ada masalah di keseimbangan. Jadi memang harus tahu dulu sebenarnya ini kenapa. Baru kita bisa merekomendasikan program, dan kita juga enak kan ngomongnya ke orang tua ya misalnya ya. Kalau misalnya kita tahu asesmennya, atau bisa misalkan merekomendasikan orang tua untuk mengetahui lebih lanjut dengan asesmen gitu sih. Gitu sih misalnya. Iya, tapi kadang kan ada beberapa orang tua yang belum paham tentang anaknya tersebut. Bagaimana cara memahamkan kepada orang tua bahwa Bunda, Ananda itu begini gitu loh. Maksudnya seperti itu kadang kita juga hambatannya sih seperti itu ya, ya Miss Putih ya. Iya, jadi memang kayaknya guru juga perlu ini ya, latihan untuk bisa memberikan edukasi gitu kepada orang tua bahwa bahwa terjadinya ketidakkonsentrasi ini bisa jadi disebabkan oleh perkembangan motorik yang kurang matang gitu sih. Jadi memang ya latihan untuk mengedukasi ya, dan atau memang kalau misalnya memang seperti orang tua tipenya sulit, mungkin guru salah satunya solusinya bisa tadi memberikan aktivitas-aktivitas yang memang menstimulus motoriknya, sensori integrasinya dan juga motoriknya gitu, mungkin untuk penguatan. Kalau memang orang tua ini tidak bisa diajak untuk bekerja sama ya, seperti itu. Oke, terima kasih sekali Miss Putih. Semoga jawaban Miss Putih bisa menguatkan Bapak Ibu guru semuanya agar anak didiknya bisa lebih fokus, bisa lebih dalam belajarnya bisa lebih mandiri lagi. Oke, ini next ada pertanyaan lagi Miss Putih. Assalamualaikum Miss, bagaimana menanamkan kepercayaan diri pada anak usia dini pada masa pandemi ini mengingat interaksi maupun dengan guru karena pembelajaran melalui daring. Terima kasih. Iya. Oke. Iya. Sebenarnya menumbuhkan kepercayaan diri anak itu bisa dari berbagai macam aktivitas ya, Miss ya. Kalau untuk kepercayaan diri ketika berhadapan sama orang lain, artinya mungkin teman sebaya dan orang di luar keluarga, memang salah satu caranya adalah dengan mempertemukan ya gitu. Nah, kondisi pandemi ini memang agak sulit ya untuk bisa memberikan kesempatan itu. Tapi kan di sini ada teknologi yang mungkin bisa kita manfaatkan dengan misalnya ngadain sesi sharing ngadain Zoom meeting gitu sama teman-temannya gitu. Atau misalnya dalam hal ini mungkin ada mengikutkan pada kegiatan membacakan buku bersama. Nah, jadi ini ada salah satu kegiatan yang bisa dilakukan, misalnya kalau di sekolah gitu kan, misalnya guru membacakan buku bersama-sama, anak-anak menyimak, terus guru saling berinteraksi dengan anak-anaknya. Nah, itu sebenarnya juga sudah menjadi salah satu adaptasi untuk mempertemukan anak dengan teman-teman sebayanya seperti itu. Nah, yang bisa dilakukan di rumah untuk menanamkan kepercayaan diri dan yang memang tidak bisa juga tergantikan adalah justru memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan aktivitas-aktivitas secara mandiri. Tadi seperti yang sudah saya bilang. Kenapa? Karena ketika anak sudah bisa melakukan aktivitas harian, misalnya, dia bisa mengancingkan bajunya sendiri, dia bisa memakai bajunya sendiri, itu otomatis akan menumbuhkan kepercayaan diri anak gitu. Jadi yang bisa dilakukan di rumah ya memang seperti itu gitu. Jadi dengan adanya interaksi, dengan adanya bonding, kenyamanan, memberikan kesempatan anak untuk melakukan secara mandiri, itu menjadi salah satu
upaya cara untuk menumbuhkan kepercayaan diri anak. Nah, untuk kepercayaan diri di lingkungan pertemanan memang mau nggak mau ada keterbatasan, dan mungkin salah satu adaptasi yang bisa kita lakukan ya tadi dengan Zoom meeting dengan teman-temannya gitu sih. Oh, itu ya biar nggak boring banget ya Zoom meeting sama teman-temannya. Biar dia tahu bahwa oh ada orang lain nih di luar keluarganya gitu kan yang bisa berinteraksi dengan saya, seperti itu sih Miss. Oh itu iya. Untuk memang adaptasi yang bisa kita lakukan untuk kondisi kayak gini ya gitu. Oke Miss Putih, ini karena waktunya sudah mepet, sudah habis. Nggak terasa ya Miss ya? Nggak terasa, seru banget ya ngobrol sama Miss Putih dengan pembelajaran yang berbagai macam hal. Kita satu lagi ya Miss Putih ya pertanyaannya. Boleh. Ini dari Eni Handayani. Assalamualaikum Miss Putih, saya Eni Handayani dari TK Nasional. Izin bertanya, bagaimana menyikapi orang tua yang cuek terhadap stimulasi anaknya pada masa golden age atau masa emas? Orang tua yang tidak memperhatikan tugas-tugas belajar anak selama masa pandemi ini. Oke. Nah, tadi ya, dilematis memang ya, karena kita juga nggak tahu sebenarnya kondisi yang dihadapi situasi di rumah itu seperti apa gitu kan. Yang bisa dilakukan sih, akhirnya berdiskusi sama orang tuanya ya, Miss Eni ya. Jadi memang dalam hal ini yang bisa kita lakukan, karena kita juga punya keterbatasan ya sebagai guru, artinya dalam hal ini tetap orang tua yang bertanggung jawab ketika memang pembelajarannya di rumah gitu. Untuk pembelajaran di rumah orang tua yang bertanggung jawab. Jadi memang kita punya keterbatasan untuk masuk ke ranah sana. Tapi yang bisa dilakukan oleh guru adalah yuk coba mungkin diajak diskusi tentang perkembangan anak gitu. Artinya bahwa dalam hal ini bisa jadi Miss Eni memaparkan bahwa harus untuk anak usia 4 tahun nih harusnya dia sudah bisa ini. Nah, untuk Ananda ini masih belum bisa ya Bu gitu. Nah, gimana ya caranya biar kita bisa membuat Ananda bisa sampai ke keterampilan ini gitu. Jadi mungkin dengan membuka diskusi seperti itu gitu, karena nanti mungkin bisa ditambahkan, karena ketika ini tidak dicapai, nah ini akan menghambat nanti pembelajarannya pada level berikutnya seperti itu. Jadi memang harus membuka diskusi, memasukkan sedikit edukasi gitu kan. Nah, tapi memang tadi keputusan tetap berada di tangan orang tua ya, karena kita punya keterbatasan untuk bisa sampai mempengaruhi ke ranah sana. Begitu sih, Miss. Oke, terima kasih sekali Mus Putih atas sharing ilmunya kepada kita semua pada pagi hari ini. Semoga kita juga bisa mengambil pelajaran-pelajaran apa saja sih yang akan kita terapkan kepada anak didik kita di sekolah agar anak-anak juga nggak boring, kemudian dia tetap semangat belajar, dan tentunya tahapan perkembangan anak itu juga maksimal gitu ya Mus Putih ya. Oke, terima kasih sekali. Untuk selanjutnya, ini kami akan mempresentasikan sekolah kami, yang itu ada 4 sekolah. Kami ada Play School Budi Mulia 2 Seturan, kemudian ada Playgroup dan TK Budi Mulia 2 Seturan, kemudian ada Playgroup dan TK Terpadu Budi Mulia 2 Pandiansari, dan PGTK Budi Mulia 2 Sedayu. Oke. Jadi di sekolah kami itu meskipun selama daring ini kami tetap memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak. Contohnya aja kita memberikan lesson kit yang setiap minggu kita berikan kepada anak-anak dan akan kita kerjakan bersama lewat Zoom seperti itu ya Miss ya. Izin share ya Miss Putih dan Bapak Ibu peserta semuanya. Ini pertama kita ada dari Play School Budi Mulia 2 Seturan. Nah, kita akan melihat profilnya seperti apa. Nah, ini dia. Nah, ini merupakan salah satu ruangan di sekolah kami, di sekolah Play School. Kemudian Play School Budi Mulia 2 Seturan merupakan baby daycare yang berbasis ajaran agama Islam serta menerapkan metode Montessori dalam kegiatan keseharian anak asuh. Ini adalah salah satu ruangan yang ada di sekolah kami. Kemudian next
kita ada 2 level ya, Bapak Ibu semuanya, yaitu ada 2 level kelas Play School Budi Mulia 2 Seturan. Yang pertama adalah kelas infant class antara 3 sampai 12 bulan dengan rasio 1 bunda berbanding dengan 3 siswa, dengan Explorer 13 bulan sampai 36 bulan dengan rasio 1 bunda berbanding 4 siswa. Kemudian ini adalah salah satu bentuk metode pembelajaran Montessori kami di sekolah infant class. Anak-anak akan mendapatkan kegiatan yang melatih motorik kasar dan motorik halus, keterampilan bahasa, sosial, emosional, dan kemandirian. Seperti yang Miss Putih jelaskan tadi bahwa 3 tangga dasar itu akan insya Allah kami berikan di infant class. Jadi sudah ada di Play School Budi Mulia 2 Seturan. Kemudian ini kelas Explorer. Ini keterampilan motorik kasar, jadi dia sudah memiliki ketertarikan yang sangat tinggi terhadap lingkungan sekitarnya. Kami mempersiapkan the prepare environment atau lingkungan kelas yang betul-betul dipersiapkan untuk membantu perkembangan anak. Di kelas ini anak mulai diajarkan keterampilan life skill yang berdasarkan Islamic Montessori method, diantaranya spooning, grasping, pouring, dan lain sebagainya. Selain itu, anak juga akan memiliki outdoor playground time di Dreamland yang akan menjadi ruangan terbuka untuk menjadi tempat sarana mereka explore dan discovery. Kemudian ini staf pengajar kami ada 11 staf pengajar yang ada di Play School Budi Mulia 2 Seturan. Ini praktek sholat, insya Allah akan ada praktek sholat, akan diajarkan sholat, kemudian ada praktek wudhu, kemudian ada berlatih motorik halus anak, dan motorik kasar anak. Kemudian ini Montessori activities, playground time, dan kegiatan reading lainnya, serta tanaman, bertanam, bercocok tanam. Ini Montessori juga, kita ada ekstra berenang. Ini Montessori activities lainnya. Dan ini adalah profil dari Play School Budi Mulia 2 Seturan. Lah piye meneh? Ya. Mulia 2 ini juga terdapat 2 kelas, yaitu infant class dan explorer class. Infant class diperuntukkan bagi anak usia 3 bulan sampai dengan 10 tahun, sedangkan explorer class diperuntukkan bagi anak usia 12 sampai dengan 30 bulan. Budi Mulia 2 Islamic Montessori Play School menyediakan fasilitas yang sangat lengkap bagi anak-anak, di antaranya adalah ruangan ber-AC, mini library, kafe mewah, serta indoor dan outdoor playground berstandar internasional. Anak-anak dibebaskan loh bermain sesuka hati setelah selesai belajar, tentunya dengan pengawasan dari bunda dan ayah. Di Play School inilah anak-anak akan dibiasakan juga untuk berlatih hidup mandiri dengan melatih kemahiran hidup mereka sehari-hari. Dalam istilah Montessori, anak-anak usia 0 sampai dengan 6 tahun sangat mencintai hal yang penuh dengan keteraturan loh, atau biasa disebut dengan istilah sense of order.
Dan di preschool inilah sense of order si anak akan kita stimulasi sebaik-baiknya. Anak-anak kita juga akan dibiasakan untuk mendengar senandung doa dan lantunan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Bunda dan Yanda. Selain itu, kegiatan anak juga akan diisi dengan beragam aktivitas, mulai dari aktivitas yang melatih motorik halus dan kasar, kita juga akan mengenalkan membaca dan berhitung, dan lain-lain. Dan di dalam kegiatan storytelling, anak-anak juga akan diajarkan berbagai macam perbedaan kultur, sehingga anak-anak bisa menghargai perbedaan semenjak usia dini. Last but not least, jangan lupa ya, setiap bulan kita juga memberikan laporan perkembangan dan pertumbuhan anak, agar orang tua mengetahui proses tumbuh kembang buah hati mereka selama mereka berada di preschool Budi Mulia 2. Budi Mulia 2 bersekolah dengan senang dan senang di sekolah. Ya, itulah tadi salah satu baby daycare atau kelas infan dan explorer yang dimiliki oleh Budi Mulia 2, Yayasan Budi Mulia 2, yang bertempat di Jalan Seturan nomor 15, Sartur Tunggal, Depok, Sleman. Untuk yang selanjutnya, kita ada Budi Mulia 2 juga, tapi di Budi Mulia 2 Pandian Sari. Untuk lengkapnya, kita saksikan video berikut ini. Hai friend, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Budi Mulia 2 Pandian Sari Playgroup and Kindergarten. Budi Mulia 2 Pandian Sari Playgroup and Kindergarten established in 1987 and located in Kompleks Pandian Sari Blok 2, number 4, Condong 1, Depok, Sleman. Our motto is bersekolah dengan senang dan senang di sekolah. Budi Mulia 2 Pandian Sari Playgroup and Kindergarten is a school that develops Islamic Montessori curriculum and Budi Mulia 2 curriculum. There is also develop children's interest and talent. So now I will show you extracurricular in BMD Pandian Sari Playgroup and Kindergarten. ATC or Club Tafis Cilik, Drum Band, Tapak Suci, Dancing for Playgroup and Kindergarten, Singing for Playgroup also Kindergarten. Optional extracurriculars for Kindergarten are English Club and Athletics. Let me introduce the teachers and employees. School headmisters, Ibu Herlina Diti, Umi Hanifah, SAG, SS. School secretary, Ibu Sun Aminah, SPD, AUD. Vice Headmistress of Curriculum, Ibu Kamarujana, SPD. Vice Headmistress of Student Affairs, Ibu Siti Solihakim, SS. Vice Headmistress of Administration, Ibu Sri Abikasari, SS. Vice Headmistress of Human Resources and Relationship, Ibu Sri Wirnarni, SPD AUD. Vice Headmistress of School Finance, Ibu Sumarni, SPD AUD. They are the team teaching, ready to provide their best performance to accompany the children while studying and playing in the school. Financial admin, student admin, school nurse, librarian, social media admin. They are our cleaning service team and security team. These are the facilities in Budi Mulia 2 Pandian Sari Playgroup and Kindergarten. This is Montessori class. And next, the library that is designed with natural and elegant content. We hope that children are comfortable when reading a book and always want to visit the library.
The library also equipped with bilingual book multimedia room for children learn basic computer. Then this is the class. School health clinic. Masjid Kristen for students learn how to pray salat. School hall for extracurricular and other events. Wastafel and toilet designed for kids. Playground. There has various outdoor learning equipment. This is our large parking area. And then this is our PlayStation. We are the champion of the healthy school category the best perform. Kami adalah sekolah yang merintis, menerapkan dan melaksanakan pendidikan karakter bangsa The Building of Character Building yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Alhamdulillah, ini lomba akan juara 1. Ini lomba akan juara 3. Perkenalkan, nama saya Patricia Nuhani Graciani. Biasa dipanggil Nayu. Saya adalah dari kecil dari Kader TK Budi Mulia 2 Pandean Sari. Nah, ini prestasi saya selama Kader TK Budi Pandean Sari. Cukup sekian dari saya. Bisa menginspirasi teman-teman semuanya. We are open admission for 2021 and 2022. Contact us in WhatsApp number and subscribe our YouTube channel and follow our Instagram. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi dari salah satu Budi Mulia 2 kami di Budi Mulia 2 Pandian Sari yang bertempat di Jalan Pandian Sari nomor 4. Oke, next kita mau berjalan-jalan lagi ke Budi Mulia 2 selanjutnya, yaitu ke Budi Mulia 2 Sedayu. Oke, Budi Mulia 2 Sedayu kita mempunyai playgroup dan TK Budi Mulia 2 Sedayu yang ada di daerah Sedayu, Bantul ya. Jadi kita ada di Budi Mulia 2 Sedayu, daerah Bantul, ada di Pandian Sari, kemudian ada yang di Seturan, itu ada 2, yaitu Play School dan Playgroup TK terpadu di Seturan. Ini adalah Budi Mulia 2 Pandian Sedayu, yang ini Sedayu. Oke, ini adalah playgroup Budi Mulia 2 Sedayu. Budi Mulia 2 Sedayu itu didirikan oleh Ibu Sri Kusna Sriati Sri Rahayu dan Bapak Amir Rais pada tanggal 26 April 1987. Kemudian seiring perkembangan dunia pendidikan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan anak usia dini, maka Budi Mulia 2 juga membuka TK dan playgroup di Seturan dan Sedayu, Yogyakarta. Visi misi kami adalah yang pertama, mendampingi peserta didik belajar dasar-dasar agama Islam beserta aplikasinya, menanamkan budi pekerti sejak dini, melaksanakan program pembiasaan melalui keteladanan, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan metode yang variatif, inovatif, dan menyenangkan, membiasakan peserta didik untuk gemar membaca, mengembangkan potensi peserta didik sesuai bakat dan kemampuannya, melaksanakan semua aktivitas di sekolah sebagai proses pembelajaran yang menyenangkan, melatih peserta didik untuk terbiasa mengurus diri sendiri tanpa bantuan, membimbing peserta didik agar mampu menyelesaikan tugas-tugasnya secara mandiri. Kemudian ini adalah kelas Montessori-nya mulai tahun ajaran 2019-2020, Playgroup dan TK Budi Mulia 2 Sedayu sudah membuka 2 kelas Montessori. Ini adalah kelas Montessori di Budi Mulia 2 Sedayu. Jadi di semua Budi Mulia 2 kami sudah membuka kelas Montessori.
Kemudian ini ada moving class. Kalau moving class di Budi Mulia II Sedayu ada di hari Senin untuk playgroup dan kelompok A, hari Selasa itu kelompok A, hari Rabu dan Kamis itu untuk kelompok B. Ekstrakurikuler yang ada di playgroup dan TK Budi Mulia II Sedayu ada drum band, tahfiz, menyanyi, menari, melukis, dan angklung. Ini adalah salah satu performance drum band yang pernah mengikuti di ajang drum band di Universitas Negeri Yogyakarta dan alhamdulillah meraih juara pertama. Kemudian ini ada ekstra tahfiz, ini menyanyi, jadi kadang kita juga performs di mall-mall yang diselenggarakan oleh mall dan kita diundang, kita mengisi acara di sana. Ini menari, kemudian ini ada ekstra melukis, kemudian ada angklung, jadi anak-anak itu setiap minggunya ada ekstra angklung, ini ekstra yang diikuti oleh anak-anak, kemudian ini ada manasik haji, setiap tahun ada program kegiatan manasik haji, kemudian ada field trip, ini alhamdulillah setiap hari Jumat ada Jumat sedekah yang diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, alhamdulillah, kemudian ini ada program entrepreneur project. Jadi anak-anak dilatih untuk menjadi penjual, kemudian ada orang tua yang membeli. Jadi sudah dari kecil diajarkan tentang kewirausahaan. Jadi anak-anak sudah mengenal wirausaha dari sejak usia dini. Kemudian ini adalah salah satu aktivitas Montessori, ini large movable alphabet, kemudian ini ada number rods, ini kemudian ada Noble Cylinder, ini adalah ada science learning dan cooking class. Jadi anak-anak bereksperimen dengan bimbingan dari guru. Ini ada cooking class-nya, anak-anak bisa memotong sendiri brokolinya, kemudian belajar untuk ngulek. Ngulek. Apa itu ngulek ya? Kemudian ini ada outdoor activities-nya. Jadi anak-anak juga mengeksplorasi lingkungan sekitar, jalan-jalan di lingkungan sekitar biar tahu lingkungan sekitar sekolah itu seperti apa. Ini ada di sawah, kemudian jalan-jalan merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Anak-anak senang sekali ya jalan-jalan, jadi tidak melulu di dalam kelas. Ini adalah guru dan staf dengan Kepala Sekolah Ibu Nuni Wiharyanti SPD, administrasinya Bapak Ustam Widyoko, administrasinya Reni Fitrianti, ini ada guru playgroup, ada Ibu Sri Suparti, Ibu Risti Septiani, kelompok A1, ada Bapak Yulianto, Ibu Astarini, Ibu Ika Dani Pangestuti, kemudian kelompok A2 ada Ibu Siti Hairiyah, Bapak Ngatija, Ibu Ninda Fabriandari, kelompok B1 ada Ibu Rini Ekowati, kelompok B1 yang lain ada Ibu Endah Windiastuti. Ada kelompok B2 ada Ibu Sri Harini Rahmawati, Ibu Hoiriyatus Kolihah, kelompok B3 ada Ibu Sukartiah dan Ibu Diah Prabawati. Ini guru karyawannya Bapak Suparna, Ibu Sulaminten dan Ibu Waliyah. Nah, untuk mendaftarkan di daerah Sedayu bisa langsung kontak ke PGTK BMD Sedayu. Bisa lihat di channel YouTube-nya juga ada TK Budi Mulia II Sedayu dan di Instagram kita ada PGTK BMD Sedayu. Nah, demikianlah tadi dari playgroup dan TK Budi Mulia II Sedayu. Untuk yang terakhir itu ada dari playgroup dan TK terpadu Budi Mulia II Seturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Islamic Montessori Budi Mulia II Seturan. Budi Mulia II yang berlokasi di Seturan, Yogyakarta ini adalah penjawab solusi mama papa yang mencari sekolah terbaik untuk putra-putrinya. Di BMD Seturan ini kita menggunakan kurikulum Islamic Montessori. Apa itu Islamic Montessori? Jadi, dalam kesehariannya, anak-anak akan dididik dengan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam, tentunya sebagai fondasi dalam hidup mereka.
dan ditambah praktek metode Montessori. Di Montessori sendiri, anak-anak akan belajar 5 area, yaitu sensori, practical life, matematika, kultur, dan bahasa. Untuk area-area Montessori ini, anak akan diajak berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Dan untuk ajaran agama Islamnya, anak-anak akan belajar dan mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian melantunkan ayat-ayat di dalam Al-Quran, sholat duha dan duhur, membaca Iqra, hafalan surat juz 30, mempelajari hadis-hadis Nabi, dan menyanyikan lagu-lagu Islami. Secara fasilitas sendiri nih, BMD Seturan merupakan impian setiap anak deh untuk bisa belajar dan bermain di sini. Kenapa? Karena di BMD Seturan ini playground-nya besar sekali, bernama Dreamland. Dreamland adalah sebuah playground outdoor yang luar biasa luas dan permainannya dirancang dengan standar Eropa. Ada water fountain, castle, giant knight, climbing challenges, pyramid group, the boat, sandpit, scooter, bicycle, tricycle, dan lain sebagainya. Selain itu, anak-anak di BMD Seturan juga akan mendapatkan pembelajaran renang, kata suci, angklung, drum band, teater, menyanyi, menari, dan pastinya mereka akan sering diajak membaca di perpustakaan yang luar biasa nyaman dengan dilengkapi buku-buku bacaan yang sangat up-to-date. Dan yang paling terbaru nih, setiap anak BMD Seturan juga mendapatkan pembelajaran gimnastik atau senam lantai, supaya badan mereka makin fleksibel dan kuat. Last but not least, anak-anak yang bersekolah di BMD Seturan akan merasa seperti di rumah sendiri. It's like a second home for the children. Karena guru-gurunya yang sangat ramah, humble, dan menyayangi mereka layaknya anak mereka sendiri. Yang pasti, bersekolah di Budi Mulia 2, bersekolah dengan senang, dan senang di sekolah. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, itulah tadi profil dari sekolah kami Budi Mulia 2 yang bertempat ada di Play School Budi Mulia 2 Seturan, Playgroup dan TK Terpadu Budi Mulia 2 Seturan, Playgroup dan TK Budi Mulia 2 Pandian Sari, dan Playgroup dan TK Budi Mulia 2 Sedayu. Kita di Budi Mulia 2 ini semua menggunakan metode Montessori, dan insya Allah dengan metode Montessori ini juga lebih mengembangkan sense-nya anak-anak dari mulai language, kemudian culture, matematik, kemudian ada practical life, ada area sensori. Oke, itulah tadi profil kami. Semoga Bapak Ibu semuanya yang mengikuti kegiatan seminar ini dapat mengambil berbagai macam pelajaran yang telah disampaikan Miss Putih tentang apa sih investasi masa depan, apa sih untuk anak-anak biar besok nantinya akan menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, kemudian sehat, dan bisa mengabdikan dirinya untuk bangsa, agama, dan negara kita ini. Amin ya robbal alamin. Mungkin dari saya selaku moderator, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh iya, jangan lupa, nanti yang tadi sudah saya sebutkan namanya akan mendapatkan door prize dari kami, dari sekolah kami. Insya Allah akan kami kirimkan ke rumah. Nah, untuk Bapak Aldrik ya, nanti bisa menghubungi sekolah kami untuk menuliskan alamatnya, karena akan kami kirimkan ke rumahnya. Jadi kami mohon untuk mengirimkan alamat rumahnya. Insya Allah akan kami kirimkan door prize-nya. Tadi ada beberapa yang sudah kami catat. Insya Allah nanti akan kami kirimkan door prize-nya. Untuk teman-teman semua yang belum dapat, insya Allah kita akan mengadakan kembali, mungkin next kita akan mengadakan seminar kembali, dan akan kita lakukan mungkin berkala. Jadi kita
tetap stay tune ya di channel kita Budi Mulia 2. Insya Allah kita akan mengadakan seminar-seminar kembali. Kemudian untuk yang mengikuti seminar ini, insya Allah akan mendapatkan sertifikat yang akan kami kirimkan lewat email. Jadi yang sudah mendaftar, insya Allah sertifikatnya akan kami kirimkan by email dan bisa di print sendiri oleh Bapak Ibu semuanya. Oke, untuk Bapak Aldrik, oke, akan saya gimana? Oh, oke, Bapak Aldrik kami sudah kirimkan alamatnya, nggih. Nanti dihubungi oleh admin. Terima kasih sekali. Panitia sudah bisa menghubungi Bapak. Terima kasih. Terima kasih sekali untuk Bapak Ibu peserta seminar yang pada hari ini telah bergabung dengan webinar kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Miss Putih, terima kasih sekali sudah mengisi seminar pada pagi hari ini dengan materi yang sangat bagus. Semoga kita bisa mengambil berbagai macam pelajaran yang sudah Miss Putih berikan. Dari saya selaku moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, marilah kita tutup seminar pada pagi hari ini dengan doa kafaratul masjilis. Subhanallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu. Semangat untuk mengajar anak-anak. Bye-bye. Terima kasih Miss Putih. Sama-sama Miss Yaya.